Karena seringkali ia mendengar tapi terus adu nasib. Ini memang kunci dari relasi sehat, ya kita mendengarkan tanpa menghakimi. Ya, halo teman-teman semua, kembali lagi kita di acara ngobrol bareng Yapi, dan tentu kita seperti biasa akan membahas tentang tema-tema yang tentunya seru nih untuk kita obrolkan. Nah, seperti sebelumnya kita tentu tidak hanya berdua, kali ini dengan saya Dorcas dan juga Vera gitu, dan kita akan ditemani oleh teman ngobrol kita. Yang pertama ada Mbak Luxi gitu ya. Dan yang kedua adalah Mbak Hana. Halo. Gitu. Ya, kedua perempuan muda yang tentu akan menjadi teman ngobrol yang seru gitu ya kali ini di ngopi hari ini gitu ya. Mbak Luxi dan Mbak Hana ini sama-sama sedang berkarya di pusat studi di universitas yang beda gitu ya. Mbak Luxi berkarya di Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan Mbak Hana di pusat studi juga tetapi di psikologi sosial gitu ya, psikologi sosial di Universitas Gadjah Mada gitu. Dan lagi-lagi Mbak Luxi dan Mbak Hana ini juga seorang aktivis ya. Mungkin pas ya kalau saya sebut aktivis gitu ya. Kalau Mbak Luxi itu ada di PUKAPS, itu Pusat Kajian Perempuan Solo, dan Mbak Hana ada di KPSI ya. KPSI itu apa tadi ya? Komunitas Peduli Skizofrenia. Iya, Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia gitu ya. Simpul Solo Raya gitu ya. Nah, itu, dan tentu kita karena sudah menghadirkan dua perempuan muda yang luar biasa, ini sesuai dengan tema yang akan kita bahas gitu ya Mbak Vera ya. Kita mau bahas apa ini Mbak ini? Oke, karena ini masih bulan Maret dan belum habis Maretnya, hari ini tema kita tentang memperingati Hari Perempuan Internasional, International Women's Day di 2025. Di 2025 ini temanya adalah Accelerate Action teman-teman, atau percepatan aksi. Tema ini mengajak kita selaku masyarakat untuk mempercepat langkah-langkah menuju kesetaraan gender. Accelerate Action mengajak semua pihak, jadi semua pihak loh ya, nggak cuma saya toh atau mungkin teman-teman aktivis toh, enggak, tapi semua pihak baik pemerintah, organisasi, komunitas maupun individu untuk mempercepat langkah dalam mengatasi hambatan yang masih menghalangi kemajuan perempuan dan anak perempuan. Karena menurut World Economic Forum, jika perubahan tidak dipercepat, kita memerlukan waktu sampai 2158 tahun. Lama. Nggak yakin sih ya, kita masih ada nih. Jadi untuk mencapai kesetaraan gender sepenuhnya, oleh karena itu upaya kolektif sangat dibutuhkan untuk mempercepat progres dan menciptakan dampak nyata bagi perempuan di seluruh dunia. Salah satu inisiatif utama dalam IWD 2025 kali ini adalah mendorong penggalangan dana serta dukungan bagi organisasi yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, serta kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan, kesempatan ekonomi, serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Luar biasa ya, percepat aksi. Luar biasa, percepat aksi. Iya. Juga banyak kan. Betul banget. Iya. Karena kalau nunggu sampai tahun 2158, kita nggak tahu ya manusia masih ada nggak gitu ya di muka bumi ini gitu. Ada hancur bumi. Iya. Nah berarti ini hal yang menarik ini buat kita obrolkan gitu ya. Kenapa sih sampai akhirnya muncul tema percepat aksi gitu ya. Berarti kan itu menunjukkan ini sangat-sangat genting nih gitu ya situasinya, sampai harus ada tema percepat aksi yang digaungkan gitu. Nah kalau Mbak Luxi sama Mbak Hana sendiri nih memandang IWD itu seperti apa sih Mbak? Aku dulu nih. Kebetulan ini pas banget ya tanggal 18 Maret typingnya itu tadi waktu aku lihat ternyata bertepatan dengan
International Social Worker Day. Hmm. Pekerja sosial. Pekerja sosial juga, which is kita ini juga pekerja sosial. Iya. Jadi selamat Hari Pekerja Sosial buat kita semua. Dan juga selamat IWD. Satu hal yang aku selalu ingat untuk IWD adalah gimana kita aware sama diri kita sendiri dulu. Sebagai seorang perempuan, baru ngelihat sekitar gimana masalah yang ada di sekitar yang dihadapi sama perempuan, terus jadi ingat, jadi banyak informasi yang muncul di sosial media yang di algoritmanya akhirnya merujuk pada isu-isu perempuan, sejarah-sejarah internasional, gerakan perempuan internasional kayak gitu-gitu. Jadi seru gitu buat aku sendiri. Jadi kayak ngerasa, wah ternyata aku perempuan, aku nggak berjuang sendirian ya, banyak perempuan-perempuan di luar sana yang kita memperjuangkan banyak dari masalah untuk keadilan bareng-bareng gitu. Itu sih yang aku selalu ingat. Kalau Hana gimana? Iya, kalau tadi dibilang ini adalah peringatan untuk meningkatkan awareness terkait dengan perempuan. Jujur secara personal dengan adanya IWD, ini kan perayaan seluruh dunia khusus untuk perempuan gitu. Sebagai perempuan tuh ini seperti hari ulang tahun kedua gitu. Karena kan ini juga satu momen di mana kita perlu berbangga lahir sebagai perempuan gitu. Di tengah banyaknya tantangan, ini perempuan di stigma dan sebagainya, kemudian juga ternyata dalam sehari-hari kita juga harus berjuang keras menggapai mimpi kita, kemudian juga tadi juga sempat disinggung terkait dengan aktivitas sosial. Nah, itu tadi mungkin kalau dari aku personally, kita perlu berbangga lahir sebagai perempuan. Luar biasa ya. Jadi seolah-olah kayak kita sedang dirayakan seluruh dunia gitu ya. Kita dirayakan. Iya, kita dirayakan sebagai perempuan gitu ya. Dan apa yang mungkin kalau stigma apalagi di budaya patriarki gitu ya, kita dianggap lemah, kita dianggap subordinat gitu ya. Tetapi hari ini kita bisa berbangga lahir sebagai perempuan gitu ya. Dan itu hal yang luar biasa sekali dan yang perlu diingat bahwa kepedulian kita dari lingkungan ke lingkungan sekitar itu tentu harus berawal dari kepedulian kita terhadap diri sendiri gitu. Iya, jadi harus dimulai dari diri kita gitu ya. Karena mustahil juga mungkin ya kita bisa melihat permasalahan di luar, tetapi kita sendiri tidak bisa melihat ke dalam gitu kan. Iya. Nah, kalau merayakan perempuan gitu ya di IWD, itu kan kata merayakan kadang hanya dipahami sekedar euforia gitu ya. Iya, celebration. Bahkan banyak lembaga-lembaga mungkin yang juga melakukan kegiatan tanpa tahu nih substansinya apa gitu ya. Bahkan tidak menengok ke belakang sudah sejauh mana nih kita sebagai perempuan ini berdaya atau setara gitu. Itu kan kadang ini ya tidak menjadi agenda yang bahkan prioritas gitu ya buat mengevaluasi sampai ke situ gitu. Nah, kalau melihat situasi seperti itu gimana nih Mbak Luxi sama Mbak Hana? Merayakan hanya ya euforia doang gitu. Cuma sekedar celebrate. Cuman kalau untuk tahun ini untuk Mbak Hana juga Mbak Luxi nyambung aja dari obrolannya Dorcas. Tahun ini sempat ngerayain nggak? Atau ada momen tertentu nih? Kalau dari aku sendiri sama teman-teman komunitas di Bukaps itu sebenarnya bukan perayaannya, tapi justru jadi momen untuk refleksi. Jadi sebelum tanggal 8-nya malamnya kita coba untuk kumpulin teman-teman internal, terus kita duduk bareng-bareng bercurhat gitu bareng-bareng, sambat istilahnya, nyambati kondisi Indonesia dan gimana struggle-nya perempuan gitu. Terus kita bahas, ternyata masalahnya ketika dikumpulin banyak banget. Jadi kita kayak ngelis masalah gitu. Terus habis itu ternyata sebegitu kompleksnya masalah yang dihadapi perempuan dan kita rakyat kecil ibaratnya gitu. Dan akhirnya apa nih mau bikin apa gitu. Oh ya udah Mbak, kita karena kita nggak bisa turun ke jalan karena ya ada yang kerja, ada yang ini dan lain sebagainya, akhirnya
kita bikin pernyataan sikap gitu. Jadi kita bikin pernyataan sikap, terus kita upload di sosial medianya Pukaps gitu. Jadi ada beberapa semacam ya pernyataan sikap kita, gimana kita pengen pemerintah itu bersikap terhadap isu-isu sosial hari ini kayak gitu sih. Itu jadi lebih ke refleksi ke dalam diri dan gimana kita peka sama social condition-nya. Ya. Akhirnya berakhir dengan membuat kesepakatan baru. Iya, betul itu. Luar biasa. Iya. Kalau Oke, kalau aku memang mungkin lebih ke tadi kalau ada istilah refleksi betul, apalagi kalau di sini kan memang aku tidak ada di circle-circle yang gerakannya khusus terkait dengan perempuan begitu ya, walaupun karena banyak kegiatannya penelitian, sebetulnya analisis gender itu selalu dilakukan, tapi untuk awareness merayakan International Women's Day itu mungkin hampir tidak ada kalau nggak diundang. Nah itu tapi jadi satu refleksi personal dan sosial juga gitu. Kalau tadi aku sempat mengutarakan bahwa bangga nih lahir sebagai perempuan, tapi juga dari tadi temanya tahun ini nih mempercepat aksi. Berarti kan ini ada satu krisis begitu ya. Baik di level global ada genosida, ada perang, kemudian kondisi nasional kita juga seperti ini. Nah ini benar banget nih harus membangkitkan motivasi kita untuk bergerak ya. Tadi dari Pukaps juga ada pernyataan sikap itu positif sekali. Iya, jadi ini ya menentukan langkah kita harus ngapa nih gitu ya. Iya, mau kemana kita harus ngapa. Jadi aksi pun yang konkret gitu ya, yang bisa kita lakukan gitu. Nah tadi sebetulnya yang menarik kata IWD atau perempuan ya, merayakan perempuan ini apa ya, kadang masih dianggap sebagai hanya urusan perempuan gitu ya, gitu ya, hanya urusan perempuan. Iya kan. Jadi kalau kamu perempuan ya rayakanlah sendiri, berjuanglah sendiri gitu ya. Tapi kalau tadi muncul bahwa percepat aksi ini adalah aksi untuk mencapai kesetaraan. Dan rasanya mustahil nih kalau kita perempuan berjuang sendiri tanpa ada peran laki-laki misal. Karena kan setara berarti harus langkahnya beriringan gitu ya. Nah itu kan juga yang harusnya jadi ini ya, harapannya yang merayakan perempuan bukan hanya perempuan gitu, tetapi kita bisa merayakan bersama gitu buat mencapai kesetaraan itu. Nah tadi menarik waktu CV-nya Mbak Hana atau background-nya Mbak Hana adalah bergerak di KPSI gitu ya. Berarti isu perempuan ini kan juga bukan isu tunggal gitu. Ada irisan dengan kondisi lain, misal dengan kondisi disabilitas dan kondisi kerentanan lainnya gitu. Nah, itu yang menurut kami gitu ya, itu mungkin tidak tersentuh gitu nih dalam IWD. Gimana dengan perempuan disabilitas yang kerentanannya itu berlipat kali ganda gitu. Atau perempuan-perempuan kalau dulu kan menyebutnya kaum miskin kota gitu ya. Saya kurang tahu apakah itu masih relate untuk kita gunakan sekarang gitu ya. Kaum miskin kota dan kaum pinggiran gitu. Nah, itulah. Gimana teman-teman Pukaps mungkin itu melihat situasi atau mengiriskan atau ternyata sangat sulit. Kita tuh selalu ngomong perempuan tapi teman disabilitas sih carry atau di belakang pasti suka apa ya, suka nggak ikut apa ya, nggak menjadi satu dan seringkali malah jadi isu sendiri. Jadi seolah kayak terpisah banget gitu ya. Isu perempuan, isu disabilitas, isu anak, isu mungkin kesetaraan gender dan lain sebagainya itu kayak jadi bola-bola yang terpisah gitu, nggak terikat satu dengan yang lain. Nah mungkin bisa di-sharingkan nih dari Mbak Lucy dan Mbak Hana di komunitas masing-masing gimana sih melihat ini sebagai isu yang berkesinambungan gitu. Oke, yang pertama aku setuju banget kalau IWD itu nggak cuma perempuan aja yang merayakan. Buat teman-teman yang di YouTube ya, balik layar. Kita nggak perempuan doang di sini, ada mas-mas di belakang layar gitu. Jadi semoga ini jadi wujud nyata juga. Untuk ternyata ada male allies gitu, ada sekutu laki-laki yang memang mendukung kita perempuan untuk dapetin exposure yang selama ini jarang kita dapetin gitu. Itu yang pertama. Yang kedua soal gimana kita melihat kalau kita di Pukaps menyebutnya gimana caranya gerakan feminisme atau
gerakan perempuan itu, maksudnya feminisme nggak cuma perempuan, tapi gerakan perempuan tidak hanya bergerak sendirian, tapi juga bisa sama teman-teman yang lain. Kalau ada teman-teman yang pernah baca bukunya Bell Hooks, nah judulnya ini Feminism for Everybody. Jadi intinya feminisme untuk semua. Buku itu sebenarnya menyadarkan kita bagaimana kita sebagai seorang manusia itu tuh bisa lebih aware bahwa setiap masalah, khususnya masalah perempuan atau diskriminasi itu nggak cuma perempuan aja, tapi juga ada kelompok-kelompok lain seperti teman-teman disabilitas, kelompok marginal, kemudian mungkin masyarakat adat, bahkan isu lingkungan pun itu juga sangat punya irisan gitu sama isu perempuan. Dan Bell Hooks menyebutnya sebagai sebuah dia bilang dia menyepakati feminisme interseksional itu tuh penting untuk kita pahami hari ini, untuk melihat itu tadi, biar enggak meliankan atau mengotherskan atau melainkan kelompok-kelompok di luar perempuan. Itu sih. Jadi selama ini kita kalau bisa yang dipakai feminisme interseksionalitas perspektifnya, dan gimana caranya bisa memberikan akses juga, kayak misal kalau misalnya ada acara berarti perlu ada, kalau misalnya ada teman tuli di situ berarti kita perlu kasih sign language interpreter, kayak gitu-gitu sih. Walaupun memang di komunitas di Bukap sendiri, karena masih komunitas, kita juga masih kesulitan untuk mengakses itu, karena kan kita juga perlu ada biaya khusus untuk sign language dan lain-lain gitu sih. Gitu ya. Jadi lebih pakai kacamata feminisme interseksional gitu ya. Gitu. Jadi pasti ada beriringan dengan isu-isu lainnya gitu. Nah, kalau Mbak Hana di KPSI seperti apa, Mbak? Iya. Tapi tadi sempat dapat insight, wah bisa nih berjejaring dengan Bukap sih. Mengambil peluang ini. Nah, sebetulnya kalau tadi KPSI ya, Komunitas Peduli Schizophrenia Indonesia, mungkin teman-teman kalau masih awam dengan apa itu schizophrenia. Jadi memang kami bergerak di bidang kesehatan mental, khususnya schizophrenia atau disabilitas psikososial gitu. Nah, kalau tadi dibilang kita semacam ada bola-bola, ya mari kita satukan puzzle-nya gitu ya. Jujur kalau untuk di KPSI sebelum-sebelumnya memang kami fokus ke kesehatan mental, bagaimana teman-teman bisa mengakses layanan kesehatan ke psikiater, ke psikolog, BPJS, kemudian evakuasi ketika ada kegawat daruratan. Nah, jujur baru di tahun ini ketika ada kesempatan berjejaring, kami juga jadi melek gender begitu ya, karena jujur kami agak bingung nih, karena ada beberapa kasus teman-teman yang mengalami kekerasan seksual itu kambuh pada akhirnya. Nah, ternyata memang perlu kesadaran terkait dengan gender begitu. Nah, kemarin kan juga berkesempatan kami untuk mengagendakan pelatihan CRPD atau hak-hak disabilitas, dan juga ini ya gender kesehatan reproduksi, pembicaranya Mbak Dorka sih justru. Nah, itu jujur kemarin tuh adalah titik awal kami untuk memperkenalkan perspektif gender ini. Nah, dan makanya tadi ada Bukaps, wah bisa nih berjejaring gitu. Aku jadi kepikiran Mbak, ngomongin soal kesehatan mental itu kan juga dekat banget sama perempuan gitu. Gak cuma korban kekerasan seksual aja, tapi perempuan kan karena dapat stigma, pressure dari tonggo, dari orang tua, tekanan dan lain-lain. Nah, itu apakah yang mengakses itu tuh kebanyakan perempuan atau malah banyakan laki-laki? Karena di Bukap sendiri memang yang karena kita juga menerima pelaporan juga, itu juga yang banyak perempuan, walaupun ada teman-teman laki-laki dan non-binary juga gitu. Oke. Kalau di KPSI memang
ya perempuan laki-laki, aku pikir secara jumlah ya sama, karena ternyata juga ada kerentanan besar dari teman-teman laki-laki. Tapi kalau untuk beberapa kasus yang kambuh itu memang lebih rentan di perempuan begitu. Oke. Ya, jadi memang mungkin Situasi nanti tantangan. bisa kita melihat realitas sosial lagi ya, apa yang kiranya bisa kita lakukan kaitannya dengan aktivisme perempuan ini dan kesehatan mental. Betul. Aku senang banget lah ini ya. Pancing. Jadi bisa berjejaring ya Iya, gitu. iya banget. Iya. Terima kasih loh ya, Bi. Iya, jadi ini ya semakin kaya gitu ya, semakin kaya dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan realitas sosial gitu, bahwa itu yang terjadi gitu ya. Oke, kita ngomong kekerasan itu bisa terjadi kok di semua jenis kelamin gitu ya. Tetapi harus diakui juga nih, angka menunjukkan masih perempuan nih yang paling banyak menjadi korban gitu. Makanya kata jejaring ini penting karena ya mustahil percepat aksi ini kalau kita lakukan Jalan sendiri sendiri. gitu ya. Bukap sendiri, KPSI sendiri, Yapi Yapi sendiri sendiri. gitu kayak ya tidak akan berjalan gitu ya. Bergerak, Iya, tidak akan cepat. Namanya cepat ya harus berjejaring gitu. Itu sih. Kolaborasi. Iya, kolaborasi. Dan tadi dari sharing-sharing Mbak Luksi dan Mbak Hana, ternyata untuk mencapai setara atau inklusi, misal kita yang familiar dengan isu disabilitas dan lain sebagainya, ada tantangannya gitu ya. Tadi misal, ada butuh biaya untuk penerjemah gitu. Terus di isu kesehatan juga belum setara juga gitu ya dalam akses kesehatan. Nah, apalagi di dunia digital ini gitu ya. Itu kan juga pasti tantangannya akan berlipat Lebih kali ngeri. ganda gitu ya. Lebih ngeri, benar. Iya, lebih ngeri, nggak ketok moto Nah, gitu kan. Ya agak sulit juga terpetakan nih Bisa sebenarnya. anonim. Gitu. Kita nggak ngerti siapa musuh siapa teman gitu Iya. di media sosial gitu. Siapa yang sedang bergerak bersama, siapa yang sedang gembosi dari dalam gitu. Itu rasanya jadi hal yang lebih kabur gitu di era digital. Nah, itu gimana itu? Melihat tantangan, ya, Salah satu melihat tantangan. situasi. Soalnya mau nggak mau ya teknologi berkembang. Betul. Iya. Ya kan. Ini agak PR dalam konteks tadi yang sudah Dorka sebutkan. Ini harus bagaimana ke depan? Apalagi media sosial terbuka lebar, harus memfilter sendiri, ya kan? Pun misalkan media sosial punya filter itu pasti terbatas, nggak mungkin, dia pasti akan rugi, gitu kan? Nah ini harus memfilter sendiri. Sekarang kalau dari teman-teman, baik Mbak Luksi, Mbak Hana, melihat situasi yang demikian, ada nggak apa ya bahasanya mungkin bukan kiat ya, apa ya, Dor? Semacam cara mudah aja deh, bagaimana sih kita misal bermedia sosial konteksnya tahu nih, oh yang ini akunnya fake nih, mending enggak deh. Soalnya kalau enggak, biasanya kalau kita keseringan membaca akun-akun model begini, itu nanti secara akumulasi pasti akan terus saat kita buka. Oh iya, iya. Iya kan? Jadi pernah nggak apa ya? Ada di situasi misal, waduh kok lamanku isinya begini semua, padahal dulu cuma sekedar ada, baca sekilas, diabaikan, ya kan? Padahal kita sendiri juga udah merasa menfilter nih, tapi ternyata kok itu ada lagi ya. Iya, iya. Dan kita nggak bisa dong diem atas situasi seperti ini. Kita juga harus pinter-pinter memfilter ya, karena ya tahu sendiri semua orang bisa jadi narasumber. Iya benar. Kalau di media sosial memang gitu ya. Nah kalau di Bukap sendiri tuh kita percaya media sosial itu jadi tools kita untuk merebut narasi. Iya. Itu Jadi kunci. gimana caranya biar media sosial tuh nggak didominasi sama narasi-narasi yang misoginis dan seksis. Iya. Dengan cara ya bikin konten yang mengkampanyekan tentang kesetaraan gender dan feminis gitu. Walaupun memang backlash-nya banyak juga, ya termasuk dari akun-akun yang tadi nggak jelas gitu. Tapi ya pernah juga mengalami diserang juga waktu
mengutarakan, menstatementkan kalau aku pribadi mendukung aborsi aman sampai tuntas kayak gitu. Bahkan sesama perempuan juga gitu. Jadi memang ini banget ya, gerakan di sosial media ini, netizen ini polar banget dan nggak bisa kita kontrol gitu. Ya salah satunya tadi kalau secara kelembagaan kita gimana caranya merebut narasi itu, dan kita nggak pengen membuang-buang waktu untuk menanggapi akun-akun yang nggak jelas itu tadi gitu, daripada kita capek dan emosional sendiri, karena itu nanti kembali lagi ke mental health kita gitu yang terganggu ya. Sampai nutup komen nggak? Enggak sih, Enggak. untungnya enggak, tapi lebih ke ya udah nggak dipeduliin, kita yang penting jalan lurus aja, walaupun itu nanti juga akan muncul masalah baru. Jadi apakah ini bisa dikatakan masalah atau peluang, tapi lebih kepada kita jadi punya algoritma yang sama kan. Algoritma yang sama itu juga sebenarnya quite dangerous, cukup berbahaya, karena kita jadi seperti di dalam echo chamber. Cuma ya kita ngerasa orang-orang di sekitar, algoritma kita udah aman aja, udah ngerti gitu kesetaraan gender. Ternyata ketika kita keluar banyak banget nih yang belum paham gitu. Itu juga salah satu mungkin tantangan gitu, tantangan kita gimana kita di media sosial kita bisa merebut narasi, tapi di kehidupan nyata kita juga bisa masuk menginfiltrasikan nilai-nilai feminis itu ke kehidupan kita sehari-hari gitu. Itu sih. Tapi harus sama-sama sounding ya, Mbak. Iya. Menarik tuh tadi, merebut narasi gitu ya. Meskipun kadang kita kalah cepat gitu ya. Narasi tentang kesetaraan tuh rasanya kayak kalah cepat dengan narasi-narasi seksisme gitu-gitu, kayak mereka punya lebih banyak pasukan gitu ya. Makanya jadi itu, tapi itu jadi ini ya, jadi kayak greget nih, ayo lagi gitu ya. Gitu. Iya, menarik sekali Mbak Luxi. Kalau Mbak Hana gitu, gimana Mbak? Kalau kaitannya dengan teknologi atau medsos gitu aja ya. Sebetulnya yang diresahkan KPSI adalah kami tuh dari tahun 2010-an mungkin udah mati-matian nih untuk gimana mengcounter meluruskan nih dari stigma-stigma tentang orang dengan gangguan jiwa, kemudian istilah-istilah kulturalnya lah, gila, dan waras begitu. Kemudian kami hadirkan istilah orang dengan gangguan jiwa atau orang dengan masalah kejiwaan itu berdasarkan undang-undang juga begitu. Tapi di medsos itu juga masih ramai objektivisasi teman-teman survivor gitu yang dikontenin itu loh. Wah, ini kok ya miris sekali gitu. Kemudian ini juga kami perkenalkan istilah baru, disabilitas psikososial, dan kemudian kampanye-kampanye tentang keberdayaan, dan pro kontranya adalah pronya sekarang dengan banyaknya tren medsos itu banyak akhirnya yang speak up, mau berbagi cerita baik, cerita edukasi begitu tentang kesehatan mental. Begitu juga influencer dari kalangan praktisi, psikolog, psikiater itu kan banyak kan. Jadi gimana tadi kalau dari merebut narasi, betul sekali, harus ada counter dan harus gerak cepat nih gitu. Di situ itu keresahannya, tapi kami juga merasa media sosial sekarang menjadi senjata juga gitu, alat untuk memberikan edukasi yang tepat. Aku jadi kepikiran word is matter. Jadi kata-kata itu penting, makanya kayak kita teman-teman Pukaps nggak lagi pakai tunarungu untuk menyebut teman tuli gitu. Jadi lebih enak teman tuli, dan kalau yang orang dengar ya orang dengar atau teman dengar gitu. Kayak gitu, termasuk tadi ya istilah-istilah tadi ya. Kalau sekarang memang kami perkenalkan ODDP, orang dengan disabilitas psikososial. Nah, ada yang baru lagi nih, people with life experience.
Nah, itu yang lebih Baru dengar. humanis. Iya, baru dengar yang Lebih terakhir ini. humanis tadi. Iya, Iya, jadi ada perkembangannya sampai kita di titik untuk mengkampanyekan istilah-istilah, mulai dari Istilah-istilah yang humanis, Iya, yang manusiawi. Iya, karena itu ternyata juga butuh edukasi. Misal kayak tadi aku dan Mbak Vera baru tahu nih ada istilah baru Baru. gitu ya. Dan mungkin orang-orang di luar sana juga menganggap istilah tunarungu itu lebih halus daripada tuli gitu Iya. kan. Padahal Teman-teman. iya, padahal teman-teman tuli sendiri lebih nyaman mereka disebut teman tuli gitu Iya. kan. Nah, itu berarti kan ada edukasi atau misedukasi nih gitu yang seharusnya seperti apa, tetapi yang berkembang di masyarakat seperti apa, bukan mungkin mereka tidak bermaksud menghina, hanya mereka tidak tahu bahwa itu tidak Betul. tepat Nggak gitu ya. sampai lah. Iya, Nggak sampai ke mereka. Iya, makanya itu tadi harus bergerak edukasinya di zaman digital ya dengan media sosial gitu. Tapi kembali lagi media sosial ini juga dua mata pisau gitu ya. Ada manfaatnya, ada dampak buruknya juga gitu. Contohnya ini yang baru menarik mungkin dari Mbak Lucy dan Mbak Hana pernah dengar tren We Listen We Don't Judge. Iya, Gitu ya. sering banget. Iya, Sering, banyak. sering. sangat berseliweran gitu di media sosial Kayaknya dan di TikTok ya awalnya. kayaknya munculnya pertama Iya, kali di TikTok. terus akhirnya ke Instagram. Iya, berkembangnya itu sangat-sangat masif gitu ya. Dari isu-isu yang terdengar receh sampai isu-isu yang dalam gitu. Menggunakan tren ini gitu kan. We listen, we don't judge. Kalau kita coba membahasakan Indonesia itu kan mendengar tanpa menghakimi gitu. Betul. Kita kayak mendengar itu rasanya kayak celes gitu ya, kayak wow, maknanya bagus juga gitu ya, mendengar tanpa menghakimi, karena itu hal yang sederhana tapi masyarakat kita belum bisa loh gitu. Mendengar Iya, dengan baik. mendengar dengan baik, hanya mendengar tetapi tidak mendengarkan gitu. Itu kan banyak sekali gitu berkembang di masyarakat. Apalagi tadi Mbak Hana sharing ada teman-teman yang mulai speak up gitu. Ya gimana berani speak up gitu ya kalau yang diajak cerita lah kowe gitu. Stigma. Iya, gitu. Ngikuti nggak Mbak tren ini, We Listen We Don't Judge ini? Iya, sering berseliweran di ini beranda dan di explore. Khususnya di Instagram karena aku nggak punya TikTok. Lagi-lagi untuk boundaries membatasi biar nggak kecanduan gitu. Jadi taunya pas udah di Instagram gitu, We Listen We Don't Judge. Jujur aku pribadi sebenarnya tertarik gitu. Kalau misalnya We Listen and We Don't Judge itu bisa diimplementasikan bahkan di kehidupan sehari-hari untuk mendengar tanpa menghakimi, karena seringkali ia mendengar tapi terus adu nasib. Adu nasib, selain adu nasib terus juga disalahin yang cerita, nggak didengerin dulu tapi langsung motong. Dan khususnya kalau di Pukaps isu-isu tentang kekerasan seksual, tentang termasuk KBGO di dalamnya, kekerasan berbasis gender online atau cyber, itu tuh nanti yang disalahkan ya yang cerita gitu, dan salah sendiri. Kalau misalnya di pelecehan seksual, kamu pakai baju apa, kamu itu jam berapa kamu keluar, atau jangan-jangan kamu yang menggoda. Kalau di KBGO mungkin kamu aja yang flirting, kamu aja yang enggak secure, enggak ngamanin diri, main dating apps seenaknya dan lain-lain kayak gitu. Sedangkan seringkali memang masyarakat kita nggak paham gitu, dan belum tahu gimana caranya untuk securing body istilahnya tubuh sosial media kita gitu, karena sosial media kan juga termasuk tubuh kita kan. Itu tuh belum tahu gitu. Jadi mungkin lebih ke sana, isu-isu atau konten-konten yang bisa menunjukkan gimana caranya securing diri kita di sosial media itu kayak gimana, dan juga di kehidupan nyata gitu. Jadi We Listen and We Don't Judge ini semoga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari untuk tidak ngejudge orang lain dulu gitu. Nggak gampang ngejudge itu sih. Iya, jadi nggak cuma sekedar tren doang gitu ya. Coba itu dihayati sebagai, yuk dilakukan bersama-sama gitu ya, sebagai aksi gitu Padahal ya. nggak kepikiran ya. Receh kan pertama kali Receh. Mungkin yang buat juga nggak
nggak menyangka sampai ke sana gitu ya di FYP ya. FYP sampai hari ini sebenarnya ada aja ya. Ada Iya, aja. ada. Dan kalau mau kita tarik nih ke konteks IWD, ini penting banget. Penting ternyata. Betul. Iya nggak, Dok? Iya. Ya kan, kemarin kita juga, ini sebenarnya bisa, kita ambil sendiri bagian dari percepatan aksi adalah kita atau diri kita sendiri menjalankan rilisan video chat. Betul Benar, sekali. benar. Luar Iya. biasa. Iya, gitu ya Mbak Hana ya. Mbak Hana ngikuti tren ini. Sempat ini Praktik ya. Wow. karena di psikologi tadi. Nah ini ada cerita menarik kalau tadi aku bilang praktik itu dengan ada tren itu sama adikku gitu. Yuk listen we don't judge. Oh keluar semua tuh unek-unek gitu. Tapi itu tadi ya kita mendengar tapi tidak menghakimi. Nah kalau pengalaman dari sisi psikologi sendiri awalnya memang aku taunya kita we listen and we don't judge ini kan memang seni berkomunikasi begitu ya. Apalagi kalau di bangku konseling memang ini hal utama yang pertama diajarkan adalah mendengar tanpa menghakimi atau merespon secara reaktif terlebih dahulu gitu. Kemudian mulai berangsur diajarkan ke peer counselor atau peer support gitu dan nggak nyangka ternyata tren pemuda sekarang luar biasa banget ini jadi satu skill relasi begitu ya yang akhirnya bekerja dalam relasi entah itu suami istri ataupun pertemanan ataupun secara umum gitu. Jadi ini memang kunci dari relasi sehat ya kita mendengarkan tanpa menghakimi. Ya, setuju sih soal relasi sehat itu. Kita juga berupaya di Bookups itu gimana caranya nggak ngejudge dulu tapi didengerin dan kalau bisa divalidasi dulu perasaannya. Iya, perasaan itu valid, ada. Kamu butuh apa? Gitu. Jadi kebutuhannya apa? Betul banget. Ini masih sering banget. Ini beberapa waktu ini aku sering banget mendengar kata validasi. Sering banget mendengar don't judge. Lagi sering banget. Aku nggak tahu ya apakah sebegitunya situasi baik di media sosial, baik di ranah kehidupan kita sehari-hari, orang dengan gampangnya mungkin ya ngejudge. Kowe lho, kowe ngene lho, atau apa bahasa kita suka itu dengan positivity. Toxic positivity. Itu kadang kalau kita diajak ngobrol teman sendiri aja seolah-olah ada empati, tapi lama-lama lah kok toksiknya keluar juga. Iya kan? itu. Dan itu kadang terjadi tanpa sadar gitu ya. Tanpa sadar. Iya. Baru notice setelah keliru nih, gitu loh. Karena mungkin pada prinsipnya kita taunya kalau dicurhatin atau diajak ngobrol kita harus merespon gitu. Iya, jadi sebisa mungkin raketang sabar ya. Gitu. Iya, sebetulnya ada kebutuhan untuk teman kita ini didengarkan dulu. Benar tadi bahwa divalidasi emosi itu penting sekali untuk ibaratnya tuh menyediakan pegangan kita mensupport bahwa yang kamu alami itu ya memang natural, emosimu itu valid terjadi dengan segala masalahmu begitu. Jadi memang tadi ya mungkin karena basicnya kalau diajak komunikasi kita harus merespon. Padahal respon itu tidak selalu verbal. Boleh lewat gestur seperti memeluk, memegang, atau mungkin hanya bertatap mata itu aja menunjukkan kehadiran. Nggak ditinggal HP-an. Betul sekali. Katanya ngerungoknya tapi sambil gini gitu ya. Kayak live out gitu. Tapi curhat gitu. Kalau kasusku curhatnya via telepon atau WA-nya harus merespon seperti apa? Kadang bingung aku tuh. Kalau untuk via telepon sebetulnya kurang lebih sama ya, seperti kita berbicara, cuma mungkin nada seperti jadi menghadirkan tonton suara kamu hadir begitu. Nah sekiranya biasanya memang tidak langsung kita bereaksi untuk merespon atau menasehati, kita bisa probing atau respon itu dengan menanyakan lebih lanjut gitu. Kira-kira boleh nggak kalau istilah kayak menggali kali ya? Boleh kok, itu bentuk dukungan dan justru ya ini ya betapa aktivitas psikologi atau konseling itu tidak hanya di bangku konseling oleh psikolog, tapi juga
peer support teman-teman, orang-orang di sekitar, Teman sebaya, ya. teman sebaya, betul. Itu boleh berlaku demikian gitu. Tapi kan tentu ada, wah ini kalau kiranya sudah di tahap perlu bantuan profesional, kita bisa arahkan. Ya, ya. Tapi ketika tadi boleh nggak menggali, boleh. Justru barangkali itu bisa memunculkan insight gitu. Oh iya ya, aku udah nyoba kayak gini nggak bisa, tapi aku pernah nyoba gini. Menurutmu gimana? Nah, akan terjadi dialog itu. Iya. Cuma memang perlu hati-hati ya. Kadang tuh yang dicurhatkan. Jadi kalau di Bukaps itu kita coba carikan, kalau misalnya yang dibutuhkan adalah konseling ke psikolog klinis. Itu nanti kita kasih aksesnya. Tapi khusus yang di Solo sendiri itu kita kesulitan karena ada beberapa yang udah konseling bahkan ke psikiater gitu. Itu tuh si pelapor curhat lagi ke kita kalau lah aku dijudge lagi gitulah intinya. Penggaliannya. Jadi kadang penggalian pertanyaan untuk menggali itu tuh juga kayaknya perlu dicari gitu narasi yang tepat tanpa menyinggung, tanpa menghakimi kayak lah kan ini kan juga pertanyaan juga kan, lah kamu pakai baju apa? Pertanyaannya gitu ya. Iya kan. Dan berarti kan perlu apa ini yang ditanyain gitu. Mungkin ditanyainnya yang bukan yang mengarah ke menghakimi dia, tapi pertanyaan netral yang gimana. Iya, bahkan memvalidasi tadi gitu ya. Betul. Nah itu berarti kan ilmu aja gak cukup gitu ya. Pengetahuan tentang konseling, pengetahuan tentang bagaimana mendengarkan yang baik itu tidak cukup, butuh perspektifnya seperti apa gitu kan. Benar. Terus butuh empatimu terbangun sejauh apa gitu. Itu kan juga perlu lagi ya. Mungkin lebih mendetail aja biar mereka dulu yang jawab. Jadi tantangan terbesar nih teman-teman dalam mengubah budaya mendengar tapi tanpa menghakimi menjadi mungkin apa ya bahasanya praktek nyata itu seperti apa kira-kira tantangannya terbesarnya. Ini salah satunya mungkin tadi sudah disebut ya. Kalau pengalamanku pribadi ya, memang dari psikologi memang dulu diajarkan gitu. Tapi jujur aku pun juga berproses dalam pertemanan, dalam lingkungan sosial begitu. Dulu mindsetnya adalah ketika ada klien konseling maka harus diberi solusi. Ini kok ada konsep gitu ya sebelumnya? Ada. Kami sebagai anak bawang begitu. Kayak protap. Dan tertanam gitu ya. Tertanam pada akhirnya. Sampai akhirnya literasi kesehatan mental itu berkembang untuk juga memperkenalkan bagaimana ketika menghadapi teman kita yang lagi curhat, etikanya seperti apa dan sebagainya. Nah, kembali ditolong medsos sebetulnya untuk sisi positifnya gitu. Justru saya juga jadi memahami we listen we don't judge itu karena pengalaman sepele. Jadi kalau tadi dibilang saya di pusat studi, nah bukan di bangku konseling, pemahaman saya tentang we listen we don't judge itu justru di teman-teman di pusat studi begitu. Suatu hari aku tuh lagi diskusi begitu masalah penelitian dengan ketua penelitinya, yaitu dosen lah begitu. Nah, karena beliau terbiasa untuk turun ke lapangan sebagai antropolog begitu, ternyata empatinya terasah. Aku sebagai mahasiswa PI loh ini, ketika bertanya, beliau langsung meletakkan HP dan mendengarkan. Terus kayak, nah jadi aku punya pengalaman rasa dihargai di sini, rasa dianggap dan beliau hadir. Maka dari pengalaman itu jadi dipraktekkan. Nah ini kan bersambung ya, atas dasar kita ternyata didengarkan orang, wah berarti aku juga harus melakukan hal serupa gitu. HP tadi bener sih, itu efeknya luar biasa banget ketika kita diajak komunikasi, ada orang yang langsung melakukan HP. Betul. Sederhana ya itu. Sederhana, itu titik balik justru ya. Kalau trennya kan kita diajak ngobrol tuh sambil HP-an. Ya gitu bahasanya. Gimana? Sudah membudaya ketika kita makan siang dimanapun begitu. Di momen itu sepele banget ya ampun. Itu jadi merubah cara berkomunikasi. Iya. Itu pengalaman personal. Kalau Mbak Luxi sendiri gimana? Jadi soal tantangan ya tadi ya.
di Pukap sendiri tuh kita untuk komunikasi tuh kalau bisa benar-benar seterbuka mungkin. Maksudnya adalah kayak misal belum siap untuk mendengarkan nih, misal lagi ada kerjaan gitu di HP, bentar tak balas dulu. Oh iya. Izin Gitu. dulu nggak masalah. Izin dulu, baru kalau udah selesai ditaruh HP-nya gimana tadi gitu. Jadi gitu, nggak malah disambi. Kalau bisa kita mengupayakan itu dan untungnya teman-teman tuh benar-benar bisa melakukan itu secara kolektif gitu loh. Jadi senang banget dan ada pengalaman serupa juga. Tapi aku lebih menemukan itu di jejaring feminis. Gitu. Jadi kalau di Pukaps tuh kita berjaring juga sama teman-teman di Kompak, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual, sama teman-teman Jakarta Feminis. Terus kalau di Solo sendiri itu dulu ada komunitas namanya Larasati. Jadi yang bikin film Telur Setengah Matang waktu itu adalah awal pertama Pukaps merasa nggak sendirian. Jadi kita dilibatkan, padahal ya sama-sama komunitas kecil gitu, merasa dilibatkan karena waktu launching invite kita dan kita dilibatkan untuk jadi ada yang jadi moderator, ada yang terima tamu kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya cerita, mereka juga mendengarkan. Aku nggak tahu apakah mungkin karena mereka punya background sesama penyintas gitu, jadi merasa untuk aku nggak mendapatkan ruang aman untuk didengar aja di luar sana, makanya mereka memprovide ruang aman itu. Jadi di titik itu kita jadi sadar, oh iya kita nggak cuma Pukaps, tapi yang percaya sama feminisme kita perlu untuk menyediakan ruang aman itu, which is we listen, we don't judge gitu. Kita mendengar tanpa menghakimi. Iya. Ruang aman, ruang aman. Dan buat para korban tadi yang saya sebutkan sebelumnya ya, bahwa ilmu itu kadang nggak bisa berjalan sebagaimana mestinya yang kita harapkan kalau tanpa perspektif dan empati. Kenapa saya bilang itu? Karena ternyata kita menemukan tadi sharingnya dari psikolog yang mungkin dibekali dengan ilmu pun ada yang merasa dihakimi oleh profesional gitu ya. Korban melapor ke kantor polisi, ketemu penyidik, betul, yang gitu ya, yang menghakimi. Nanti masuk lagi di proses peradilan, ketemu hakim, yang gitu lagi, gitu judge ya. lagi. Yang judge, yang menghakimi, yang menyalahkan, yang menggali dengan menghakimi kayak tadi pakai baju apa, keluar jam berapa, gitu kan. Intimidasi. Iya, mengintimidasi gitu, dan itu realita gitu ya. Jadi kalau dikaitkan dengan percepatan aksi, yuk lakukan hal sederhana ini gitu ya. Sederhana kita merapatkan barisan gitu supaya kesetaraan ini bisa tercapai sebelum manusia tidak ada gitu ya. Betul banget. Sama ini mungkin kalau misalnya nggak punya komunitas nih, ya nggak apa-apa, at least itu bisa diterapkan sama ketika kita punya kehidupan bertetangga, sama tetangga kita, nggak ngejudge gitu, atau nggak nanyain hal-hal yang nggak perlu ditanyain, kayak karena aku baru aja menikah ya, jadi sering gitu dapat kapan udah isi apa belum, kayak gitu, udah hamil atau belum, kenapa sih? Jadi kan kita jadi ngerasa kayak apakah perempuan itu dinilai sempurna ketika udah punya anak, punya anak gitu, atau sambil melahirkan, setelah menikah langsung punya anak, kan kita perlu space juga gitu. Kalaupun dan menghormati juga kalau misalnya ada yang mau punya anak duluan kayak gitu. Jadi hal-hal yang simpel kayak gitu kayaknya perlu deh untuk kita berkehidupan bertetangga, biar bisa mempercepat aksi kesetaraan gender tadi gitu. Sosial di tetangga ya. Dari mulai tetangga gitu ya, nanti boleh merambah ke hal yang lebih luas dari keluarga kita, misal dengan pasangan, dengan orang tua, dengan anak, dengan kakak adik, itu kan juga perlu gitu ya untuk melakukan atau menerapkan we listen we don't judge ini gitu ya. Jadi teman-teman ngopi jangan bayangkan bahwa tema IWD ini sangat-sangat berat gitu ya, percepat aksi. Kita bisa lakukan ini mulai dari diri sendiri,
dengan hal yang sederhana gitu ya, tidak perlu jadi aktivis perempuan dan anak Yes, gitu. yes, yes. Untuk bangun melakukan kesadaran, aksi, bangun kesadaran setidaknya Iya. di diri kita sendiri dulu. Iya, ya kan? sepakat gitu ya. Wah, luar biasa sekali nih obrolan kita kali ini. Iya, tidak menyangka kita bisa, ini bahkan rumusan aksi gitu ya. Kita bisa merumuskan aksi, mengajak teman-teman ngopi semuanya buat yuk kita lakukan sama-sama mendengar tanpa menghakimi gitu. Gitu mungkin untuk closing statement terlalu kaku ya kalau Kaku. closing statement apa ya. Apa pesan buat Iya. teman-teman di belakang layar? Iya, betul. Pesan untuk semua ya. Iya. 2 menit lagi katanya. Gitu ya. Ya, mungkin bisa disampaikan nih Mbak, pesan untuk teman-teman ngopi semuanya gitu ya. Tidak hanya untuk perempuan tetapi untuk semuanya gitu ya. Bagaimana hal ini bisa kita menjadi teman yang bersinergi atau seperti apa gitu. Mbak Lucy dan Mbak Hana. Monggo siapa dulu? Oh boleh. Iya. Kalau pesan kayak Masih kaku ya closing statement kaku. Iya. Oke. Mungkin sedikit insight gitu ya dari Iya. obrolan tadi begitu, bahwa ayo kita sama-sama membangun relasi sehat dengan siapapun, dengan orang tua, dengan teman, dengan pasangan, dengan sanak saudara ataupun guru-guru kita gitu. Kuncinya adalah dengan mendengar tanpa menghakimi. Iya benar lagi, aku setuju soal relasi sehat untuk mendengar dan menghakimi. Tapi mungkin kalau Mendengar tanpa dari- menghakimi. Iya, mendengar tanpa menghakimi. Iya. Tekanannya di situ justru. Kalau aku pribadi, mungkin pesannya ke teman-teman adalah kalau bisa cari teman-teman yang bisa saling mendukung untuk bisa kolaborasi gitu. Jadi tadi udah relasi sehat dan mendengar tanpa menghakimi, terus nggak cuma sendiri tapi juga bareng-bareng untuk cari kolaborasi gitu. Iya. Jadi next semoga ada kolaborasi lagi nih Pasti. Yati, sama Pukaps. Iya. Iya, Iya. harus dan dengan teman-teman ngopi tentunya Betul, ya. ya. Jadi mari kita bergerak bersama, kita percepat aksi dan sampai jumpa di dunia yang setara gitu ya. Gitu. Teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di ngopi selanjutnya. Selanjutnya. Bye.